Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Layani dengan NPM 2578311. Saya dari kelas 1D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cloud computing. Sederhananya, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard file atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan kita menyimpan file selama kita memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu, heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, sementara di lain sisi, private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing terlepas dari bermacam layanannya, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti email, contohnya layanan Zebra Mail, penyimpanan, backup, pengambilan data, membuat dan mengetes aplikasi, menganalisis data, streaming audio dan video. Cloud computing terbilang layanan yang relatif baru, tapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan, mulai dari yang kecil hingga korporasi besar, perusahaan atau kementerian pemerintah, bahkan pengguna individu. Tak hanya itu, cloud computing juga memiliki layanan seperti pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar di pekerjaan. Pokoknya layanan yang tidak memerlukan kita untuk secara fisik berada di depan perangkat keras seperti komputer dan laptop. Tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Cloud computing bukanlah satu bagian dari teknologi seperti microchip atau telepon genggam. Sebaliknya, ini merupakan sebuah sistem yang utamanya terdiri dari 3 layanan, yaitu software as a service, infrastruktur as a service atau IaaS, dan platform as a service. Software as a service melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go and on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Infrastruktur as a service melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. Klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah public cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. Platform as a service disebut-sebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah
Alih-alih mengirimkan suatu perangkat lunak via online, PAAS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contohnya dari PAAS seperti Salesforce, dan Heroku. Cara kerja cloud computing. Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center dan yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel, sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan kita akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Keuntungan menggunakan cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun atau bahkan menyimpan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Maka itu, perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat mengakses biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus memiliki, membangun manajemen informasi teknologi mereka sendiri. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil, agar karyawan bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Cloud membuat para karyawan bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop atau komputer. Saat ada perangkat lunak atau program yang membutuhkan update, tinggal download saja tanpa menggunakan cara tradisional seperti penggunaan disk atau flash drive. Contohnya Adobe. Penggunaan bisa mengakses aplikasi melalui Creative Cloud dengan model subscription. Ini memungkinkan penggunanya mengunduh versi terbaru dan memperbaiki program lebih mudah. Ada pula penjelasan berikutnya, yaitu embedded system atau sistem tertanam. Sistem tertanam adalah computing device atau sebuah sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi atau tugas tertentu dalam sebuah perangkat yang lebih besar. Terdiri dari perangkat lunak serta perangkat keras yang meliputi mikroprosesor atau microcontroller dengan penambahan memori eksternal dan komponen lainnya seperti sensor, keypad, LED, LCD. Berbeda dengan komputer umum yang dapat menjalankan berbagai aplikasi, embedded system berfokus pada satu atau berbagai fungsi saja, membuatnya lebih efisien, ringan, dan hemat energi. Contohnya dapat ditemukan dalam berbagai perangkat sehari-hari seperti microwave, mesin cuci, smartphone, bahkan mobil. Sistem tertanam bekerja dengan menggabungkan perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang dirancang khusus karena fungsinya yang terbatas. Embedded system umumnya menggunakan prosesor kecil, memori terbatas, dan perangkat input atau output sederhana untuk menjalankan tugasnya. Sistem tertanam dikendalikan oleh satu atau lebih inti pemrosesan utama seperti microcontroller, atau digital signal processor (DSP). Salah satu karakteristik dari sistem tertanam adalah kemampuannya yang terfokus untuk menangani tugas tertentu yang membutuhkan prosesor andal. Ciri-ciri dari sistem tertanam ini adalah
Sistem embedded memiliki beberapa ciri khas yang membuatnya berbeda dari sistem komputer umum. Yang pertama adalah terbatas pada tugas tertentu. Sistem tertanam hanya dirancang untuk satu tugas atau aplikasi tertentu yang membuatnya lebih efisien dalam menjalankan fungsinya. Kapasitas memori yang terbatas. Sistem ini biasanya menggunakan memori dan prosesor dengan spesifikasi rendah karena hanya memerlukan sumber daya yang cukup untuk tugasnya, tidak lebih. Ada real-time operation. Banyak embedded system yang harus beroperasi karena waktu nyata atau real time agar dapat merespon dengan cepat, seperti pada perangkat medis atau sistem kontrol otomotif. Ukuran kecil dan konsumsi daya rendah. Karena digunakan dalam perangkat kecil, embedded system dirancang dengan ukuran yang ringkas dan konsumsi daya yang rendah. Reliabilitas tinggi. Embedded system umumnya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan reliabilitas tinggi, seperti sistem keselamatan kendaraan atau perangkat medis, sehingga harus dirancang untuk dapat beroperasi dengan andal dalam jangka waktu yang lama. Aplikasi embedded system telah banyak digunakan dalam berbagai sektor, mulai dari perangkat rumah tangga hingga industri teknologi tinggi. Berikut beberapa aplikasi umum yang menggunakan embedded system, yaitu ada elektronik konsumen, contohnya termasuk televisi, mesin cuci, kulkas, microwave, dan oven yang menggunakan sistem ini untuk mengontrol operasi sehari-hari. Ada pula otomotif, ada mobil modern menggunakan embedded system untuk berbagai fitur seperti sistem pengereman anti terkunci, kontrol mesin, sistem hiburan, dan navigasi. Perangkat medis, embedded system digunakan pada perangkat seperti monitor detak jantung, mesin MRI, dan ventilator yang membutuhkan respon real time dan akurasi tinggi. Peralatan industri seperti mesin otomotif, robot industri, dan alat pengendalian proses pada manufaktur menggunakan embedded system untuk menjalankan tugas secara otomatis dan presisi tinggi. Peralatan jaringan dan telekomunikasi, router modern dan switch menggunakan embedded system untuk mengelola aliran data dan komunikasi dengan cepat dan handal. Smart home dan IoT, embedded system menjadi dasar bagi teknologi rumah pintar seperti smart lock, kamera keamanan, dan pengaturan suhu pintar yang dapat dikendalikan melalui smartphone. Kategori embedded system dapat diklasifikasikan berdasarkan kompleksitas, waktu respon, dan aplikasi yang digunakan. Berikut beberapa kategori utamanya. Yang pertama ada small slice embedded system. Kecil ini menggunakan mikroprosesor atau microcontroller sederhana yang umumnya beroperasi dengan daya rendah. Contohnya adalah remote TV dan kalkulator. Yang kedua ada medium slice embedded system. Sistem ini menggunakan prosesor yang lebih canggih, seringkali dengan OS ringan untuk mendukung beberapa fungsi tambahan. Contohnya adalah printer, ATM, dan mesin fotokopi. Yang ketiga ada sophisticated embedded system. Embedded system jenis ini sangat kompleks dan memiliki kapasitas pengolahan data yang tinggi. Umumnya digunakan pada aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi sehingga perangkat medis canggih, sistem navigasi, dan kontrol industri. Yang keempat ada real time. Sistem ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat dalam waktu nyata seperti yang pada kendaraan dan perangkat kontrol lalu lintas. Sistem ini juga bisa dibagi menjadi hard real time dan soft real time, tergantung pada kritikalitas respon waktu. Ada pula embedded system hard real time. Pada embedded system jenis ini, keterlambatan operasi melampaui batas waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan kegagalan fatal dan kerusakan pada perangkat.
Batas waktu respon untuk sistem ini sangat kritis, seringkali dalam hitungan milidetik atau lebih cepat. Misalnya, jika operasi pada sistem kontrol rudal tidak selesai tepat waktu, hal ini dapat berujung pada bencana. Embedded system seperti ini juga hadir dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada sistem kontrol airbag mobil. Penundaan pada sistem ini bisa membahayakan keselamatan pengendara karena kecelakaan sering terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, embedded system ini harus beroperasi dengan akurasi waktu yang sangat tinggi. Pemilihan chip dan sistem operasi real time (RTOS) menjadi faktor penting pada embedded system hard real time ini. Yang keenam, ada embedded system soft real time. Pada sistem jenis ini, keterlambatan operasi melampaui batas waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan kegagalan fatal dan kerusakan pada perangkat. Batas waktu respon untuk sistem ini sangat kritis, seringkali dalam hitungan milidetik atau lebih cepat. Embedded system merupakan bagian penting dari berbagai teknologi modern yang membantu perangkat bekerja secara efisien dan tepat sasaran. Dengan perkembangan IoT dan teknologi pintar, peran embedded system semakin berkembang, membuatnya semakin relevan di banyak sektor kehidupan. Memahami cara kerja dan aplikasinya tidak hanya bermanfaat bagi mereka yang berkarir di bidang teknologi, tapi juga bagi masyarakat umum untuk memahami bagaimana perangkat di sekitar kita berfungsi.